Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata pelajaran geografi di kelas 11, yang mana kita akan membahas dinamika kependudukan dengan topik hari ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yang pertama adalah kelahiran, biasanya disebut juga dengan natalitas atau fertilitas. Yang kedua, kematian atau disebut juga dengan angka kematian itu mortalitas. Dan yang ketiga, itu adalah perpindahan atau migrasi. Kemudian kita bahas satu persatu, dimulai dari kelahiran. Kelahiran atau fertilitas dalam pengertian demografi adalah kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Jadi kelahiran ini menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk. Jadi kelahiran juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada bayi lahir hidup dan bayi lahir mati. Jadi dikatakan lahir hidup apabila memiliki tanda-tanda kehidupan sewaktu lahir seperti bernapas, bergerak, dan mempunyai denyut jantung. Faktor yang mendorong dan menghambat kelahiran. Yang pertama, faktor pendorong kelahiran itu disebut juga dengan pronatalitas. Jadi ada beberapa hal yang mendorong terjadinya kelahiran. Yang pertama adalah kawin di usia muda. Ini berhubungan dengan tingkat produktivitas yang lebih panjang. Kemudian adanya pandangan banyak anak itu banyak rezeki. Anak itu menjadi harapan bagi orang tua apabila nanti suatu saat mereka dewasa itu akan membantu orang tua untuk mencari nafkah. Kemudian anak itu merupakan penentu status sosial. Jadi diharapkan anak itu mempunyai prestasi, mempunyai pekerjaan yang bisa meningkatkan status sosial keluarga. Nih. Kemudian anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Dan hal-hal inilah yang merupakan faktor yang mendorong kelahiran. Kemudian yang kedua, penghambat kelahiran atau yang disebut juga dengan antinatalitas. Yang menghambat kelahiran itu adalah program keluarga berencana dan ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kelahiran, terutama di negara-negara berkembang yang pertumbuhan penduduknya cukup tinggi atau jumlah penduduknya yang lebih banyak. Jadi untuk di Indonesia itu program keluarga berencana 2 anak lebih baik. Kemudian ada peraturan tentang batasan usia menikah. Di Indonesia itu kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nih, itu yang mana batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan itu adalah 19 tahun. Nih. Kemudian adanya pemikiran untuk menunda pernikahan. Sekarang banyak perempuan atau wanita yang berupaya untuk menunda pernikahan dengan alasan pendidikan ataupun alasan pekerjaan. Kemudian adanya anggapan anak itu sebagai beban orang tua. Nih. Angka kelahiran. Jadi angka kelahiran ini yang pertama ini ada angka kelahiran kasar atau yang disebut juga dengan crude birth rate atau CBR, merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran bayi setiap 1000 penduduk. CBR ini dirumuskan B dibagi P dikali 1000, yang mana kita ketahui CBR itu adalah angka kelahiran kasar atau crude birth rate. B itu adalah jumlah kelahiran atau birth selama 1 tahun, P jumlah penduduk atau population dalam pertengahan tahun, dan 1000 itu adalah konstanta. Di mana kriterianya apabila CBR itu kurang dari 20, maka termasuk dalam kriteria sedang rendah. Kemudian CBR-nya 20 sampai 30 termasuk dalam kriteria sedang, dan lebih dari 30 itu termasuk dalam kriteria yang tinggi. Contoh soal, misalnya data sensus penduduk kota X tahun 2010. Jumlah penduduk 25 juta jiwa di pertengahan tahun dan jumlah bayi yang lahir hidup setahun adalah 500.000 jiwa. Berapa angka kelahiran kasarnya? Jadi ini coba kita bahas. Yang pertama kita ketahui dulu B-nya, birth, lahir 500.000 jiwa. Kemudian P, jumlah penduduknya 25 juta jiwa.
CBR-nya kita tahu rumusnya adalah B dibagi P dikali 1000. Jadi angka-angka tadi yang di atas ini, B dan P kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi CBR sama dengan 500.000 dibagi 25 juta dikali 1000, hasilnya adalah 20. Jadi kesimpulannya, CBR di kota X itu adalah 20 bayi per 1000 wanita. Angka kelahiran kasar di kota X ini tergolong sedang, jadi 20 ini termasuk sedang. Nih. Kemudian yang berikutnya ada angka kelahiran khusus atau Age Specific Birth Rate atau ASBR. Merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran bayi setiap 1000 penduduk wanita pada kelompok umur tertentu. Yang mana dirumuskan ASBR itu adalah BX dibagi PX dikali 1000. ASBR itu angka kelahiran khusus, BX ini adalah jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur tertentu, PX itu adalah jumlah penduduk wanita umur tertentu pada pertengahan tahun, dan 1000 itu adalah konstanta. Contoh soal, misalnya banyaknya wanita usia atau umur 20-40 tahun di kota A pada tahun 2015 adalah 500.000 jiwa. Jika jumlah bayi yang lahir adalah 5.000 jiwa, berapa angka kelahiran menurut umur di kota A? Jadi kita ketahui dulu 500.000 ini adalah BX. Ini 5.000 ini adalah BX, PX-nya adalah 500.000. Jadi penduduk wanita usia X 20-40 tahun itu 500.000, BX-nya 5.000 jiwa. Jadi jumlah bayi yang dilahirkan itu 5.000 jiwa. ASBR sama dengan BX dibagi PX kali 1000. Jadi 5.000 dibagi 500.000 dikali 1000. Jadi ASBR-nya 10. Jadi di kota A, ASBR adalah 10 bayi setiap 100.000 wanita pada kelompok umur 20-40 tahun. Yang kedua, faktor kematian. Nih, kematian itu adalah mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Secara otomatis kematian akan menyebabkan jumlah penduduk ini berkurang. Faktor pendorong dan penghambat kematian, yang pertama kita lihat satu persatu adalah faktor pendorongnya dulu. Faktor pendorong kematian atau disebut juga dengan promortalitas itu terdiri dari yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Nih, kemudian fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, perperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Itu merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kematian atau promortalitas. Kemudian faktor yang menghambat kematian disebut juga dengan antimortalitas. Itu terdiri dari yang pertama meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis seperti dokter, bidan, maupun tenaga-tenaga yang lainnya, tenaga kesehatan lainnya maksudnya. Nih, kemudian angka kematian. Angka kematian itu yang pertama angka kematian kasar atau CDR, merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. CDR ini dirumuskan sama dengan D dibagi P dikali 1000. Ini yaitu CDR angka kematian kasar, D-nya jumlah kematian dalam 1 tahun, P itu jumlah penduduk pertengahan tahun, dan 1000 itu adalah konstanta. Kriterianya, jika CDR kurang dari 10 termasuk rendah, 10-20 itu tergolong sebagai kategori yang sedang, lebih dari 20 termasuk dalam kriteria yang tinggi. Contoh soal dan pembahasannya, misalnya pada tahun tertentu suatu negara memiliki jumlah penduduk sebesar 25 juta jiwa. Jika terdapat 50.000 jiwa yang meninggal dunia, berapakah angka kematian kasar negara tersebut? Jadi D itu 50.000 jiwa kematian, penduduk 25.000 jiwa. Jadi CDR-nya itu adalah D dibagi P. 50.000 dibagi 25 juta dikali 1000. Jadi CDR-nya sama dengan 2. Jadi CDR ini di negara tersebut adalah 2 jiwa setiap 1000 penduduk. Jadi CDR ini tergolong rendah.
Angka kematian khusus atau X-specific rate itu merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1000 penduduk pada golongan umur tertentu dalam waktu 1 tahun. Di mana dirumuskan ASDR sama dengan DX dibagi PX dikali 1000. ASDR, angka kematian khusus, DX itu adalah jumlah kematian pada kelompok umur tertentu, PX jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu, dan 1000 itu adalah konstanta. Contoh soal dan pembahasannya, jumlah penduduk umur 60-70 tahun di kota A, misalnya 1 juta jiwa. Jika dalam 1 tahun jumlah penduduk yang meninggal adalah 1000 jiwa, berapakah angka kematian menurut umur di kota A? Jadi pembahasannya adalah DX itu 1000 jiwa yang meninggal, PX-nya penduduknya 1 juta jiwa, sehingga ASDR-nya DX itu 1000, PX itu 1 juta, dikali 1000 hasilnya adalah 1. Jadi ASDR di kota A adalah 1 jiwa setiap 1000 penduduk pada kelompok umur 60-70 tahun. Kemudian ada angka kematian bayi atau yang dikenal dengan Infant Mortality Rate atau IMR. Itu merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi anak di bawah usia 1 tahun setiap 1000 kelahiran bayi dalam 1 tahun. Itu dirumuskan IMR sama dengan jumlah kematian bayi kurang dari 1 tahun dibagi jumlah kelahiran bayi hidup dikali 1000. Itu dirumuskan biasanya IMR sama dengan D dibagi B dikali 1000. Kriterianya, jika IMR-nya kurang dari 35 itu termasuk rendah, 35 sampai 75 tergolong sedang, 75 sampai 125 itu termasuk kriteria yang tinggi, dan lebih dari 125 termasuk kriteria yang sangat tinggi. Contoh soal dan pembahasan, misalnya pada suatu daerah, pada tahun 2012 jumlah kematian bayi itu terhitung 276.000 jiwa, 276 orang. Dan jumlah kelahiran pada tahun tersebut adalah 1.540.000 orang atau jiwa ya. Hitunglah tingkat kematian bayi. Jadi di sini kita ketahui dulu D-nya. Ini kematian bayinya 276.000 jiwa. Yang lahir 1.540.000 jiwa. Jadi masukkan ke rumus IMR sama dengan D dibagi B dikali 1000. Jadi 276.000 dibagi 1.540.000 jiwa dikali 1000. Jadi hasilnya sama dengan 179,22. Jadi tingkat kematian bayi tahun 2012 pada daerah tersebut terdapat 179 bayi meninggal setiap 1000 kelahiran. Jadi ini seharusnya kita bulatkan ya 179. IMR daerah tersebut tergolong sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Jadi migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Migrasi itu kita bedakan menjadi dua, ada migrasi internasional dan ada migrasi nasional. Migrasi internasional terdiri dari imigrasi, itu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi ini dikenal dengan istilah imigran. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, dan yang melakukan emigrasi orangnya disebut dengan emigran. Remigrasi disebut juga dengan repatriasi, kembalinya imigran ke negara asal, itu adalah migrasi internasional. Kemudian migrasi nasional itu ada urbanisasi, ini perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada transmigrasi itu dari pulau ke pulau, dalam hal ini adalah dari suatu wilayah yang padat ke wilayah yang jarang. Ruralisasi itu dari kota ke desa. Ini kebalikan daripada urbanisasi. Evakuasi dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Biasanya ini terkait dengan bencana. Faktor pendorong terjadinya migrasi. Jadi ada faktor pendorong. Yang pertama, makin berkurangnya sumber daya alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu, dan bahan bakunya makin sulit diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian. Jadi sebetulnya faktor yang mendorong terjadinya migrasi ini berasal adanya di daerah asal.
Ini. Jadi jika daerah asalnya itu di daerah asal tempat dia tinggal, seseorang itu tinggal, sumber daya alamnya sudah berkurang, permintaan barang akan bahan baku ini juga sudah menurun, itu mendorong mereka untuk pindah. Ini. Kemudian yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin. Sehingga ini mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Yang ketiga, adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal. Kemudian yang keempat, tidak cocok lagi dengan adat budaya dan kepercayaan di tempat asal. Dan yang kelima, alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi. Jadi dalam hal ini faktor yang mendorong terjadinya migrasi itu umumnya berasal dari daerah asal dan dari dirinya sendiri. Yang keenam, bencana alam, baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau, dan adanya wabah penyakit. Faktor penarik yang mendorong terjadinya migrasi, ada faktor penarik, adanya kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, adanya aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan yang menjadi daya tarik orang dari desa ke kota, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, kemudian tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung, adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Demikian untuk penjelasan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada topik berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.